Ya, teks resensi yang ayah buat, dari segi kebahasaannya ada ciri khas yang menunjukkan ciri teks itu, ayah. Lihat pada bagian akhir, terdapat pernyataan saran yang merekomendasikan kepada pembaca. Ya, nak. Nah, sekarang kaidah kebahasaan apa lagi yang kamu temukan? Teman-teman, mari kita bantu Andi menemukan kaidah kebahasaan teks resensi yang lainnya. Kaidah kebahasaan teks resensi adalah sebagai berikut. Pertama, konjungsi penerang. Konjungsi yang menerangkan kata atau kelompok kata yang disebutkan sebelumnya, seperti bahwa, yakni, dan yaitu. Contoh pada teks, dapatkah kita mengatakan pada diri kita sendiri bahwa kita pasti dapat mengarang karena mengarang ialah keterampilan sekolah dasar? Kedua, konjungsi temporal. Konjungsi yang menyatakan hubungan waktu seperti sejak, ketika, sebelum, kemudian, dan akhirnya. Contoh pada teks, ketika badai krisis menerpa, kondisi tersebut akhirnya membuat ia beralih profesi menjadi sosok manusia yang ingin terus belajar. Ketiga, konjungsi penyebaban. Konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat seperti sebab dan karena. Contoh pada teks, jadi, menulis itu tidak perlu bakat karena bakat tidak lebih dari minat serta ambisi yang akan selalu terus-menerus meningkat. Keempat, pernyataan saran. Pernyataan saran atau rekomendasi pada akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, hendaknya, dan harus. Contoh pada teks, buku ini cocok untuk semua orang yang ingin belajar menulis atau menjadi penulis. Kelima, kata serapan. Kata yang diserap dari bahasa asing. Berikut peraturan penulisan unsur serapan. Pertama, satu bunyi dilambangkan dengan satu huruf, terkecuali untuk bunyi eng, nya, si, dan k, yang diwakili oleh dua huruf. Contohnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kedua, penulisan kata serapan harus sesuai dengan cara pengucapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Contohnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ketiga, penulisan kata serapan diusahakan untuk tidak jauh berbeda dengan kata aslinya. Contohnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Contoh pada teks. Pertama, ketika itu, dia lebih memilih untuk menerbitkan media-media alternatif kreatif, saksi, bukan alternatif kreatif. Kedua, selanjutnya, lebih lanjut dia mengatakan cinta akan membuat orang menjadi sensitif, lebih peka terhadap apa yang ada di sekitarnya, bukan sensitif. Kemudian, ketiga, dengan demikian, para penulis tidak perlu khawatir, takut, dan ragu karena menulis dan mengarang dapat menopang hidup, bukan khawatir atau kuatir. Selanjutnya, keempat, selain itu, penulis harus dapat mengasah judul yang merangsang pembaca, penerbit, redaktur opini, dan perlu mengetahui tempat atau situasi dan aktivitas yang bisa memicu munculnya ide kreatif. Bukan aktivitas atau aktivitas. Selanjutnya, kelima, tidak lupa juga kisah pribadi Andreas Hareva dalam menapaki karirnya sampai sukses menjadi penulis beberapa buku bestseller. Bukan karir. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan teks resensi, yaitu sebagai berikut. Pertama, konjungsi penerang. Kedua, konjungsi temporal. Ketiga, konjungsi penyebaban. Keempat, pernyataan saran. Kelima, kata serapan.